Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas dan praktik tentang inter-VLAN routing. Jadi, inter-VLAN routing ini untuk menghubungkan antara VLAN-VLAN yang berbeda atau network yang berbeda. Jadi, untuk menghubungkan VLAN tersebut, kita membutuhkan router. Teman-teman tambahkan terlebih dahulu routernya, bebas yang mana saja. Kita akan menggunakan yang paling kanan. Tambahkan, lalu hubungkan router ke salah satu switch. Cukup satu saja yang dihubungkan, teman-teman tidak perlu menghubungkan antara router ke switch ruangan kedua atau ke switch ruangan ketiga. Nah, sebelum masuk ke konfigurasinya, kita akan menelaah terlebih dahulu konfigurasi apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi yang akan kita lakukan yaitu konfigurasi IP address pada router. Untuk VLAN 1, menggunakan IP 192.168.1.1. Untuk VLAN 10, menggunakan IP 192.168.10.1. Dan untuk VLAN 20, kita menggunakan IP 192.168.20.1. Jadi, yang akan kita konfigurasi adalah ini. Oke, langsung saja kita ke router, lalu masuk pada tab CLI. Ini ketik saja no. Jika sudah, masuk ke mode privilege, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke interface-nya, yaitu FA0/0. Nah, di sini, kabel yang terhubung dari router ke switch masih berwarna merah, yang artinya belum menyala. Jadi, kita nyalakan terlebih dahulu dengan perintah no shutdown. Nah, bisa dilihat sendiri, interface di switch dan router ini sudah hijau, yang artinya sudah menyala. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi IP-nya, yaitu IP address. Masukkan IP-nya 192.168.1.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Enter. Kita lihat hasilnya terlebih dahulu, yaitu to show IP interface brief. Nah, bisa dilihat sendiri untuk Fast Ethernet atau FA0/0 sudah diisi IP-nya, yaitu 192.168.1.1. Kita exit terlebih dahulu. Nah, untuk memasukkan IP pada VLAN 10 dan 20, karena router tidak menyambung ke salah satu VLAN tersebut, kita akan membuat yang namanya sub interface. Bagaimana cara membuatnya? Dengan cara kita masuk terlebih dahulu ke interface-nya, yaitu interface FA0/0.10. Ini untuk membuat sub interface. Enter. Enter. Nah, selanjutnya teman-teman ketik encapsulation .1q 10. Nah, perintah ini digunakan untuk memasukkan interface FA0/0.10 agar masuk ke dalam VLAN 10. Lalu kita langsung saja masukkan IP-nya 192.168.10.1, lalu subnet mask, exit, lalu to show IP interface brief. Nah, di sini Fast Ethernet 0/0.10 ini sudah dimasuki IP dengan status up, yang artinya Fast Ethernet 0/0.10 ini adalah VLAN 10. Lalu kita akan membuat untuk VLAN 20, yaitu interface FA0/0.20. Enter. Lalu encapsulation .1q 20. Masukkan IP-nya 192.168.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter. Exit. Kita lihat lagi. Nah, di sini untuk VLAN 1, VLAN 10, dan VLAN 20 sudah konfigurasi IP. Setelah itu, kita akan konfigurasi pada setiap PC-nya. Nah, untuk isi pada VLAN 10, ini konfigurasi IP dengan IP VLAN 10 yang sudah kita buat tadi.
yaitu 192.168.10.1. Ini diganti saja karena sama, jadi 20. Untuk PC1 juga diganti. Kemudian PC2. Nah, untuk VLAN 20 juga kita konfigurasi IP yang sudah kita buat tadi, yaitu IP-nya 192.168.20.1. Ini juga diganti karena sama. Untuk PC4 juga sama. Nah, kita konfigurasi untuk ruangan pertama saja. Setelah konfigurasi router dan PC selesai, kita akan konfigurasi pada switch-nya untuk mode trunking agar bisa saling terhubung dengan routernya. Masuk pada switch, masuk pada tab CLI, enter mode privilege, lalu konfigurasi. Kita lihat dulu interface berapa yang tersambung. Nah, interface yang tersambung ini yaitu FA09. Kita masuk dulu ke interface FA09. Lalu masukkan perintah switch port mode trunk. Jika sudah konfigurasi trunk pada switch, kita akan mencoba untuk mengirim pesan dari PC di VLAN 10 dan PC di VLAN 20. PC 0 ke PC 3. Yang pertama memang akan valid, lalu kita ulangi dan sudah successful. Jadi seperti itulah inter-VLAN routing, yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan antara VLAN-VLAN yang berbeda atau network yang berbeda. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar konfigurasi DHCP server. Nah, untuk video kemarin kita menggunakan static atau satu persatu memasukkan atau konfigurasi IP pada PC. Namun di DHCP server kita akan langsung mendapatkan IP otomatis. Jadi kita tidak perlu mengetik satu-satu. Jadi untuk konfigurasinya kita masuk terlebih dahulu ke router. Masuk pada mode privilege. Selanjutnya kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Nah teman-teman, untuk VLAN 10 ini teman-teman bisa bebas menggunakan apa aja, nama apa saja diperbolehkan, misalnya programming atau marketing atau apapun itu. Namun di sini kita akan menggunakan VLAN 10. Nah, IP DHCP pool ini perintah untuk membuat IP otomatis di VLAN 10 tersebut. Kita enter saja, lalu kita masukkan networknya. Masukkan IP 192.168.10.10. Nah, untuk network ini adalah IP network, di mana IP network selalu berawal dari 0. Masukkan subnet mask 0. Lalu selanjutnya masukkan perintah default router, yaitu 192.168.10.1. Di default router ini kita masukkan IP gateway-nya dan tidak perlu menambahkan subnet mask. Lalu DNS server 8.8.8.8. Nah, untuk DNS server ini teman-teman juga bisa menggunakan IP gateway-nya. Namun kita di sini menggunakan 8.8.8.8 atau DNS Google. Exit. Nah, jika sudah, kita buat untuk VLAN 20. IP DHCP pool VLAN 20. Lalu masukkan networknya 192.168.20.0, lalu subnet mask 0. Masukkan default routernya 192.168.20.1, lalu DNS server 8.8.8.8. Exit. Lalu kita akan membuat untuk VLAN satunya, IP DHCP pool VLAN 1. Masukkan networknya 192.168.1.0, lalu masukkan subnet mask, default router
192.168.1.1. Lalu DNS server. Exit. Nah, kita sudah selesai konfigurasi untuk DHCP server. Untuk membuktikannya, kita coba pada PC-PC-nya. Misalnya kita di PC 6, masuk ke desktop, lalu IP configuration. Jika kemarin kita menggunakan static atau mengetikkan satu-satu pada IP address, subnet mask, default gateway, namun kali ini kita akan menggunakan DHCP. Jadi, ini diganti menjadi DHCP, lalu requesting IP address, ditunggu saja. Nah, di sini akan muncul otomatis IP yang sudah kita konfigurasi tadi. Misalnya di PC 7 juga, desktop IP configuration, DHCP. Nah, di sini juga sudah muncul, itu untuk VLAN 10. Kita coba untuk VLAN 20, IP configuration, DHCP. Nah, di sini sudah muncul IP otomatis atau DHCP servernya. Jadi seperti itulah konfigurasi DHCP server. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengenal apa itu switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, di topologi kita ini memiliki dua tipe switch, yaitu switch layer 2 dan switch layer 3. Bisa dilihat pada switch ruangan ketiga, yaitu dia memiliki tipe 2960, sedangkan untuk multi-layer switch ini memiliki tipe 3560. Jadi yang depannya 3 adalah switch layer 3, yang depannya 2 adalah switch layer 2. Nah, perbedaan dari kedua switch tersebut yaitu jika switch layer 2 ini hanya bisa mengonfigurasikan sesama network, hanya bisa saling berkomunikasi sesama network. Namun, untuk multi-layer switch ini bisa untuk mengonfigurasi atau mengomunikasikan yang berbeda network. Misalnya di sini pada VLAN 10 dan VLAN 20, untuk switch layer 2 ini tidak bisa langsung mengomunikasikan kedua VLAN ini, harus dengan bantuan router. Namun jika multi-layer switch ini bisa langsung mengonfigurasikan antara kedua VLAN atau kedua network. Jadi itulah adalah penjelasan dari switch layer 2 dan switch layer 3. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas dan praktik tentang switch virtual interface. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, jika kemarin untuk menghubungkan antar VLAN yang berbeda atau antar network yang berbeda, kita membutuhkan router. Namun, pada kali ini, untuk switch virtual interface kita akan konfigurasi pada multi-layer switch, yaitu tidak membutuhkan router, tetapi bisa untuk menghubungkan dua VLAN yang berbeda. Tambahkan PC terlebih dahulu, lalu sambungkan. Nah, di sini pertama kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Misalnya 192.168.10.55. Jadi kita menggunakan IP ini sebagai patokan, yaitu untuk PC 20 menggunakan VLAN 10 dan PC 21 VLAN 20. Kita masukkan juga untuk PC 21 192.168.20.55. Nah, jika sudah, kita konfigurasi pada switch-nya, masuk pada tab CLI, masuk pada mode privilege, dan konfigurasi terminal. Di sini kita membuat VLAN-nya terlebih dahulu, yaitu VLAN 10, nama bebas, kita menggunakan programming, exit. Untuk VLAN 20 kita menggunakan nama marketing, exit. Nah, pertama kita tambahkan interface-interface tersebut ke dalam VLAN 10 dan 20. Pertama kita masukkan interface FA02 dan FA03 ke dalam VLAN 10 dan VLAN 20. Kita masuk ke interface FA02. Switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 10, exit. Lalu untuk interface FA03 kita switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 20, exit.
kita cek terlebih dahulu to show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sendiri yaitu FA02 sudah masuk pada VLAN 10 dan FA03 sudah masuk pada VLAN 20. Lalu selanjutnya ketik interface VLAN 10. Ini untuk konfigurasi IP address. Jika di router ini menggunakan interface FA0.0.10, namun jika di multilayer switch kita menggunakan interface VLAN 10. Enter, lalu masukkan IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. Enter, exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface VLAN 20. Masukkan IP address-nya 192.168.20.1 dengan subnet mask. Enter, exit, lalu masuk ke interface VLAN 1. IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Exit. Nah, kita cek terlebih dahulu to show IP interface brief. Nah, bisa dilihat sendiri pada VLAN 1, VLAN 10, dan VLAN 20 ini sudah terkonfigurasi IP address-nya. Nah, pada VLAN 1 ini terdapat administratively down, yaitu artinya untuk VLAN 1 ini belum aktif. Jadi untuk mengaktifkannya, interface VLAN 1 no shutdown. Exit. Lalu kita lihat lagi to show interface brief. Nah di sini VLAN 1 sudah aktif atau sudah menyala dengan status up. Jadi seperti itulah konfigurasi switch virtual interface. Oke teman-teman, kali ini kita akan konfigurasi IP address-nya di PC. Jika kemarin kita sudah konfigurasi IP address pada multilayer switch, kita akan konfigurasi di PC. Kita buka terlebih dahulu PC-nya, lalu masuk ke IP configuration. Di sini default gateway diisikan IP 192.168.10.1 untuk VLAN 10. Nah, untuk PC 21 isi 192.168.192.168.20.1 untuk VLAN 20. Kita coba pada ruangan 3 pada PC 12, masukkan IP default gateway 192.168.10.1 untuk VLAN 10 dan untuk VLAN 20 192.168.20.1. Nah, kita akan mencoba mengomunikasikan dari PC 20 ke PC 15. Nah, di sini violate karena multilayer switch-nya ini tidak mendeteksi bahwa dia adalah layer 2, switch layer 2. Kita akan coba buka terlebih dahulu. Masuk pada mode privilege, show IP route. Kita akan mengecek. Nah, di sini ICMP redirect cache is empty, di mana artinya bahwa multilayer switch ini tidak mendeteksi bahwa dirinya ini yaitu layer 3. Jadi multilayer switch ini masih mendeteksi bahwa dirinya ini merupakan layer 2. Nah, untuk menggantinya kita masuk dulu ke global configuration, lalu ketikkan IP routing. Kita cek lagi to show IP route. Ini sudah berubah, jadi multilayer switch tersebut sudah mengetahui, sudah mendeteksi bahwa multilayer switch ini merupakan switch layer 3. Kita akan mengirim pesan kembali dari PC 15 ke PC 20. Pertama memang akan valid. Kita coba kembali. Nah, di sini sudah successful. Kita coba dari PC 12 ke PC 21. Valid, kita coba lagi. Successful. Jadi seperti itulah konfigurasi IP address pada PC. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba konfigurasi DHCP server di MLS atau multilayer switch.
kita masuk dulu ke mode privilege lalu configuration. Di sini kita buat terlebih dahulu untuk IP DHCP full VLAN 10. Enter, masuk ke network itu 192.168.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu default router 192.168.10.1 atau IP default gateway. Lalu DNS server yaitu 8.8.8.8. Jika sudah, exit. Lalu kita buat untuk IP DHCP full VLAN 20. Network 192.168.20.0 subnet mask. Default router yaitu 192.168.20.1. DNS server. Exit. Kita buat untuk VLAN 1. Nah, kita sudah mengonfigurasi DHCP untuk VLAN 10, 20, dan 1. Nah, ini adalah hasil dari konfigurasi DHCP pada multilayer switch.